Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rahman dengan NIM 251110133 dari kelas PAI 2 semester 1. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Dr. Habib Anwar Al-Ansori MPD. Langsung saja, pertanyaan pertama itu adalah: berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu termasuk berfilsafat, dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Coba Anda jelaskan. Jadi, berpikir merupakan kegiatan mental yang dilakukan oleh setiap orang dan setiap hari. Saat saya menentukan pilihan untuk makan, memilih baju, atau menghitung uang, saya sedang melakukan proses berpikir. Ini adalah proses pemikiran fundamental yang praktis dan muncul secara tiba-tiba. Kemudian, berfilsafat merupakan cara berpikir yang lebih khusus dan mendalam. Ini mencakup pemikiran reflektif, sistematik, dan mendalam mengenai esensi suatu hal. Berfilsafat menilai asumsi-asumsi mendasar, mencari arti yang fundamental, dan berusaha mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Kemudian, mengapa setiap orang yang berfilsafat pasti berpikir? Karena berfilsafat merupakan bagian dari proses berpikir. Saya tidak dapat berdiskusi tentang filsafat, tapi memanfaatkan kemampuan berpikir. Namun, saya dapat berpikir tanpa harus berfilsafat, karena berpikir mencakup cakupan yang jauh lebih luas dari yang mudah hingga yang kesulit. Lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan pengertian filsafat, objek filsafat, cabang-cabang filsafat, kedudukan ilmu agama, dan filsafat. Jadi, yang pertama itu adalah pengertian filsafat. Filsafat secara etimologi adalah filosofia, yang artinya kasih terhadap kebijaksanaan. Kemudian, secara umum artinya usaha manusia untuk berpikir dengan mendalam, rasional, sistematis, dan kritis mengenai segala hal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Secara fungsional, filsafat mendukung manusia dalam memahami realitas diri, nilai, dan makna hidup. Kemudian ada objek filsafat. Objek filsafat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, objek material. Objek material yaitu hal-hal yang menjadi sasaran kajian filsafat, yaitu segala sesuatu, manusia, alam, nilai, ilmu, moral, Tuhan, masyarakat, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu adalah objek formal. Cara filsafat memandang objek yaitu dengan cara radikal, universal, kritis, dan rasional. Kemudian cabang-cabang filsafat. Yang pertama ada metafisika, mempelajari realitas, keberadaan hakikat wujud seperti pertanyaan, apa itu realitas, apa hakikat manusia, dan dari mana asal alam semesta. Kemudian ada epistemologi, mempelajari asal-usul pengetahuan, kebenaran, dan cara manusia mengetahui sesuatu. Kemudian ada logika, ilmu tentang berpikir benar dan aturan penalaran. Kemudian ada etika, mempelajari baik buruk nilai moral dan bagaimana manusia seharusnya bertindak. Kemudian ada logika, ilmu tentang berpikir benar atau aturan penalaran. Kemudian ada estetika, kajian tentang keindahan dan seni. Kemudian ada filsafat manusia atau antropologi filsafat, mengkaji tentang hakikat manusia. Kemudian kedudukan ilmu dalam filsafat. Filsafat dan ilmu memiliki hubungan erat. Filsafat melahirkan ilmu. Hampir semua ilmu modern awalnya berasal dari refleksi filsafat, fisika, biologi, psikologi, dan lain-lain. Filsafat menjadi landasan ilmu melalui logika, epistemologi, metodologi ilmiah. Kemudian
Ilmu memberi data bagi filsafat, filsafat mengolahnya menjadi pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian ada kedudukan agama dalam filsafat. Hubungan agama dan filsafat bisa bersifat harmonis. Banyak filosof berpendapat bahwa akal filsafat dan wahyu agama sama-sama jalan menuju kebenaran. Kemudian ada komplementer. Filsafat menjawab apa yang tidak dibahas secara detail oleh agama, sedangkan agama memberi kepastian pada hal-hal yang tak terjangkau oleh akal. Kemudian ada kritis. Filsafat dapat mengkritisi pemahaman keagamaan yang keliru, bukan mengkritik wahyu, tetapi interpretasinya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Pada perkuliahan, Anda telah mempelajari sejarah filsafat. Coba Anda deskripsikan sejarah filsafat disertai tokoh dengan identifikasi pemikirannya. Oke, saya lanjut. Yang pertama adalah masa Yunani kuno atau prasokratik. Tokoh utamanya itu adalah Thales, Anaximandros, Anaximenes, Herakleitos, Parmenides, Demokritos. Pemikiran atau ciri utamanya mencari unsur dasar alam, arce, air, udara, api, atom, berpikir secara rasional, pertama dalam sejarah manusia. Kemudian masa Yunani klasik, tokoh utamanya Sokrates, Plato, Aristoteles. Yang mana pemikiran ciri utama dari Sokrates yaitu adalah etika dan metode tanya jawab. Sedangkan Plato, dunia dan ide. Kemudian Aristoteles yaitu logika, metafisika, etika, endaimonia. Kemudian pada masa abad pertengahan dengan tokoh utama Agustinus, Thomas Aquinas, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Ibnu Rushd. Dengan pemikirannya, filsafat dipadukan dengan agama, pembahasan Tuhan, jiwa, kosmologi, banyak perkembangan filsafat Islam. Kemudian di masa periode filsafat Islam dengan tokoh utamanya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Dengan pemikiran ciri utamanya metafisika, epistemologi, hubungan akal, wahyu, kritik terhadap filsafat Yunani, pembahasan jiwa, etika, dan kosmos. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.